Halo Fitness Mania, ketemu lagi ya dengan saya Freddy. Jadi di bulan puasa kemarin mungkin buat teman-teman Fitness Mania banyak mengalami penurunan berat badan ataupun bahkan kelonjakan berat badan dikarenakan aktivitas fisik kalian juga pasti kurang dan makan yang kurang teratur di saat kalian menjalani bulan puasa kemarin. Nah, di sini saya juga merasakan hal yang sama. Saya ada penurunan berat badan sekitar 4 kilo dan penimbunan lemak daripada penambahan massa otot. Nah, di hari ini saya pengen transformasi 30 hari ke depan. Jadi di sini saya selalu menggunakan kalender ya. Jadi ada yang harus saya planning tiap harinya, apa saja yang perlu saya makan, pola latihanku gimana, istirahatku gimana, dan itu harus saya rubah total. Kalau kita punya tujuan, kita harus mencapai goal ke situ, ya kita harus benar-benar yang satu fokus, konsisten, tanggung jawab, sama ikhlas. Nah, itu yang paling penting. Nah, di sini saya tanggal 7 Juni tahun 2020 nanti sampai 7 Juli ya. Dan saya bakal insya Allah ya mau upload setiap minggunya transformasi saya, tapi di jeda seminggu ini saya akan upload juga untuk pola makanku gimana, cara latihanku gimana, sama nanti hasilnya gimana setiap minggu ke minggunya. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang baru datang ya, salam kenal juga yang baru datang di channel saya, silahkan kalau teman-teman mau ikut gabung. Jadi yang di sini kuncinya nomor satu adalah fokus tadi ya, terus jangan bosan. Jadi makan apa yang kalian makan, kita pilih. Jadi nanti saya bakal share semua, kita pilih-pilih makanan. Kita di sini nggak ada yang namanya defisit kalori, cuman kita kalau bisa surplus kalori. Dengan catatan kalori yang bersih, kita ambil benar-benar kalori yang dimanfaatkan untuk tubuh, ataupun makanan yang berprotein tinggi yang benar-benar dibutuhkan tubuh, seperti halnya protein, karbo kompleks, terus serat, vitamin, mineral, itu harus lengkap. Jadi buat teman-teman semua, kalau teman-teman misalkan ada asupan tambahan ya silahkan, itu terserah kalian. Buat teman-teman yang udah punya budget lebih, kalian bisa gunakan itu suplemen. Jadi sekali lagi, suplemen adalah asupan nutrisi tambahan, bukan asupan yang utama. Asupan yang utama adalah real food yang biasanya kalian makan. Jadi apa yang kalian makan itu tergantung kalian cara penyajiannya. Nah, cara penyajiannya gimana? Dengan cara jangan digoreng dengan minyak yang terlalu banyak, terus kalau bisa ya dipanggang ataupun dibakar ataupun dikukus. Jadi ini suplemen yang saya pakai di sini, saya menggunakan pre-workout ya, nomor satu. Jadi untuk masalah merek itu terserah kalian, semampu budget kalian, tapi ya cari yang berkualitas. Saran saya itu. Jadi ini saya pakai pre-workout. Ini pre-workout saya gunakan 30 menit sebelum latihan. Jadi di pre-workout ini dia menambah tenaga kita ya, performa kita saat latihan, fokus kita saat latihan. Terus yang kedua adalah BCAA. Saya pakai BCAA ini di tengah-tengah latihan biasanya ya. Jadi setelah ini kasih jeda waktu 1 jam, kita minum BCAA. Jadi ini 30 menit sebelum latihan, ini di saat latihan, dan ini setelah latihan. Saya menggunakan whey protein. Jadi ini cuman buat penambah asupan protein saya jika saya bosen atau saya jenuh masak dada ayam ataupun ikan ataupun ayam, telur, tempe, tahu dan sebagainya. Kalau saya bosen, kadang kan kita ada jenuhnya. Nah, ini hanya penunjang saja atau pelengkap saja. Jadi yang saya pakai suplemen adalah ini. Sementara ini dulu. Nanti kalau kadar fatnya saya masih banyak, mungkin di minggu depan saya kasih yang namanya fat burner ataupun pembakar lemak ya. Jadi buat teman-teman semuanya, nanti insya Allah ya saya bakal upload latihan saya kayak apa, yang bener-bener latihan real kayak apa, terus keseharianku mungkin sarapan pagi, terus siangku makan apa, nanti dimakan ketiga apa, 4 ke apa, kelima ke apa. Jadi semuanya
akan saya share ke teman-teman semuanya ya, gratis kok ya. Tapi ya buat yang baru datang, kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan like, kalau menurut kalian bermanfaat ya silahkan dipakai, terus kalau perlu ya dibagikan. Jadi ini saya di sini hanya belajar buat fitness mania yang benar-benar kepingin bikin otot tapi rendah lemak. Nah, ini tujuannya adalah lean bulking. Jadi buat teman-teman udah saya jelaskan juga di video bawah, lean bulking tuh yang bener tuh gimana. Jadi lean bulking adalah kita bikin target otot itu sebesar-besarnya tanpa ada yang namanya lemak. Nah, itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Mungkin untuk kenaikan berat badan itu nggak terlalu signifikan. 1 bulan nambah 1 kilo dengan kondisi otot yang murni itu udah bagus banget ya. Jadi harus sabar, intinya konsisten terus, belajar terus. Dan ini untuk masalah apa yang saya sebutkan ini nanti bisa teman-teman pelajari juga ya, masalah kalori, terus intake protein yang pas itu gimana, timingnya, cara konsumsi suplemen sama makanan apa saja yang sebelum dan sesudah latihan itu apa saja. Insya Allah saya bakal posting terus ya buat teman-teman semuanya. Mungkin cukup sampai di sini video awal dari saya tanggal 7 Juni tanggal 7 bulan Juni 2020. Oh ya, satu lagi, nih saya ingin menimbang berat badan saya. Jadi nanti buat klarifikasi teman-teman biar tahu nanti, oh tiap minggunya naik berapa. Nah, ini ada timbangan ya. Coba kita timbang dulu. Nah, ini biar 0 dulu ya. Nah, ini berat saya sekarang 74,6 ya, 74,6. Nah, nanti sekitar tanggal 13 saya bakal update postingan yang terbaru. Nah, satu lagi untuk kondisi badan saya masih kayak gini. Nah, ini juga lemak juga masih banyak banget ya, lemak di perut samping, terus ini pinggang belakang. Terus kondisi saya juga masih kayak gini, nggak seperti yang biasanya karena kemarin juga puasa juga belum fokus. Jadi mulai hari ini saya harus benar-benar fokus, harus benar tanggung jawab kepada diri saya sendiri. Jadi mungkin cukup sampai di sini ya video dari saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam semangat. Dadah. Oke, jadi ini kondisi yang sekarang ya. Jadi semoga ada hasilnya yang lebih bagus ke depannya. Karena apa? Karena kalau kita udah fokus sama niat dan kita punya target, kita harus mendapatkan goal itu ya harus gimana caranya. Jadi tetap tanggung jawab, intinya tanggung jawab kepada diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Nanti kalau kita udah mendapatkan hasilnya, mungkin buat member-member saya ataupun teman-teman dimanapun kalian berada, mungkin oh ya ternyata hasil itu tidak akan mengkhianati sebuah prosesnya. Jadi sebuah hasil itu tidak akan mengkhianati prosesnya. Nah, itu yang saya bawa dari dulu, karena dulu juga saya dari berat 54 kilo tahun 2012. Nah, ini dari 2012 sampai pernah saya bulking, nggak tahu yang namanya bulking, asal makan aja, habis latihan makan, sebelum latihan makan lagi. Akhirnya yang saya dapat apa? Berat 86 kilo tanpa massa otot. Jadi itu yang tertimbun di badan saya adalah air sama lemak, yaitu kebanyakan karbohidrat. Taunya makan karbohidrat yang banyak biar gede. Nah, itu salah fatal banget buat teman-teman ya. Jadi bisa buat koreksi semua teman-teman semuanya di ya ikhlas intinya. Jadi ya kayak gitu ya.